gitu. Wah, kita udah lama banget gak ketemu, Udah Fer. lama makanya. Ada arah-arah bener kayak gini, Fer. Semua orang Iya. punya waktu tapi belum tentu bisa bertemu. Betul. Semua orang punya waktu tapi belum tentu bertemu. Nggak ada om tawuran di Kodamar. Ada di jalanannya, Fer. Kalau di dalamnya mau di Oh ya tembak ya. Dari yang konyol sampai yang rada lurus iya, ada. dari yang konyol ada. Waktu itu kakak kelas gua, dia perempuan sama perempuan bukinan, tapi parah. Gua dulu waktu pertama kali masuk sekolah itu, Fer, nah, ya nunggu sepi, depan gerbang sepi, nunggu semua orang pada masuk baru gua masuk. Ya terutama tuh nyokap lo om, salamin om. Iya pasti. Salut sih, gue juga kalau denger cerita lu salut sih ya. Dia berusaha om sebenarnya om. Pengen jadiin lu tuh yang dia bisa nih semampunya dia. Karena nyokap gue cuma bilang gini, Fer, anak laki satu-satunya. Nah itu om. Jadi ada harapan besar. Iya, ada harapan besar lah. Makanya dia ngebimbing lu, ngarahin lu sesuai apa yang dia mau. Ya walaupun fakta realitanya lu nggak setuju, nggak sesuai sama lu, tapi gue juga salut sama lu. Lu tetap yaudah, yang penting gue turutin dulu. Ya mudah-mudahan gue bisa ngejalanin. Kalau enggak pun ya, gue yang ngambil resiko itu. Iya. Itu sih yang gue dapet yang the best. Yes, halo teman-teman semuanya, Norkid kembali hadir, gokil. Udah masuk bulan Ramadan teman-teman semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan ya. Buat yang nggak menjalankan, selamat juga yang masih sehat walafiat. Buat teman-teman semuanya yang punya masalah seperti biasa, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Amin. Oke. Dan selalu bersyukur, rayakan hidup kalian semua. Di awal Ramadan nih, gokil teman-teman. Gua mau ngobrol gitu. Padahal udah lama ya, gue pengen ngobrol gitu sama anak-anak temen gue yang ada di luar Koja ya. Salah satunya ini nih, dari Kodamar, asik. Kalau bicara Kodamar nih, rata-rata mikirnya udah, waduh, Kodamar. Tapi kan belum tentu kan Kodamar itu seperti apa gitu. Nah, kita mau denger nih langsung dari akamsinya, gokil. Kalau di Kodamar sih katanya sih udah ya banyak lah yang kenal lah gitu. Baik yang kenal. Nah sebelum gue mulai, gue mau thank you buat warung Terpal yang fasilitasi ini, keren pokoknya. Buat teman-teman yang mau nongkrong di warung Terpal bisa ke Jalan Haji Murtado ya, ada di daerah Jalan Kembang Semper lah, pokoknya tanya aja Haji Murtado tahu. Kita langsung ngobrol aja. Assalamualaikum om. Waalaikumsalam, Om. Oke, gimana om? Aman ya. Alhamdulillah aman. Jasmani aman. Rohani. Oh, apalagi itu. Ais, mantep ini nih yang gue demen nih ya kan. Jadi jangan cuma jasmaninya gitu, rohaninya aman gitu. Sibuk apa om sekarang om? Wah, gini-gini aja, Fer. Kita freelance. Freelance, apa tuh beneran? Bebas. Iya. Yoi. Mantap. Jauh-jauh dari Kodamar nih, gila. Thank you banget nih udah nyempetin waktu nih. Iya, makasih juga kita udah diundang. Oh, bukan diundang bahasanya kan. Diajak nongkrong. Iya, diajak ngobrol. Diajak ngobrol, gokil. Tapi belum kenalan nih om sama teman-teman Norkid nih kan. Nama lau Sokap. Kenalannya bebas. Halo teman-teman Norkid. Nama gue Rio, dipanggil Suling. Udah itu aja sih. Suling. Maksudnya apa ya om? Suling tuh ya, lu kurus kayak lubang. Jadi gini, Fer. Siap. Ini cerita tentang nama panggilan. Iya, kenapa? Suling. Lu dipanggil Suling, kenapa gitu? Jadi bokap gue tukang suling. Serius lu? Iya, bokap gue pemain suling. Tahu. Tukang suling apa pemain suling? Pemain lah. Oh, cuma main suling. Iya, pemain. Jadi dia ada grup. Oke. Iya, ada grup. Waktu gue kecil, adalah teman gue yang suka ngeledekin Suling. Iya, akhirnya dia manggil gue, oh cocokan dipanggil Suling aja nih. Oh, ledek-ledekan nama bokap ya. Suling gitu. Ya udahlah, akhirnya dia pertama kali manggil gue Suling, seterusnya sampai sekarang. Dan gue dipanggil Suling gara-gara baik lobang. Suling kan bolongannya banyak ya lobangnya. Iya, Suling baik lobang gitu. Oke.
Bang Suli ada 12 Fer. Iya makanya kan. Apa lu 12? Gila. Kayak pemain bola. Main bola 11 Om ya. Oh iya bener. Lu asli Kodamar kan Om? Iya. Ambil dimakan ya. Wah, Bakwan. bakwan ya. Tuh, di warung terpal ini unik. Cafe tapi makanannya kaki limaan. Om, gua mau nanya Kodamar Om. Asli Kodamar tuh singkatannya apa Om? Kodamar itu aslinya setahu gue singkatannya Komplek Daerah Marinir. Komplek Daerah Marinir. Isinya TNI semua ya? Untuk 90% lah ya. 90% ya? TNI, tapi adalah beberapa yang enggak anggota TNI, keluarga gitu. Oke. Ya family-nya di situ semua ya. Ada, ya. Gini Om, banyak nih Om, khususnya gue juga nih ya kan, yang belum tahu lah tentang Kodamar. Taunya tuh Kodamar ya kan, isinya TNI, kan mau masuk segen tuh, gapuranya. Gapuranya gokil. Iya. Tapi aslinya emang di sana gitu, kaku, selau, Wah, gimana tuh? sebenarnya sih kalau emang udah tahu tempat daerah situ sih masuk sih tenang-tenang aja biar selalu. Oh, selau aja. Masa masuk tuh bebas gitu? Iya. Nggak ada penjagaan? Ya penjagaan ada cuma ya udah. Mungkin nggak diperiksa gitu? Enggak. Cuma kadang ada lah pemeriksaan. Oh maksudnya ya normalnya kayak tempat biasa, gang biasa gitu ya? Bukan, maksudnya bukan komplek khusus gitu selain TNI? Bukan. Oh gitu. Jadi kalau masuk ke dalam ya mungkin kalau orang yang baru kayak mau masuk baca apa namanya bannernya kan ada tuh, suka ada pakai inilah ya yang lain-lain. Oke, kalau ada ya. yang nggak pakai mau masuk ragu. Iya terkecoh ya dia. Padahal aslinya ya Aslinya ya udah selau aja ya. Untuk pemeriksaan sih nggak rutin, paling kalau ada mungkin ditugasin untuk pemeriksaan baru tuh. Ya mungkin itu juga salah satu cara bapak-bapak TNI berbaur ya sama masyarakat. Karena kan kalau gue lihat ya, kalau gue mau jalan ke Senen apa kemana tuh, kalau ngeliat Kodamar, kayaknya depannya tuh kayak ada kampungan tuh Om. Wah itu iya ada tuh Gue dari belum tahu tuh namanya apa sih Om? namanya itu KPK kalau gue nyebutnya ya. Maksudnya KPK kapal api. Komplek Pinggir Kali. Terus Iya. anjing komplek kapal api, komplek kapal api apa dah? Komplek Pinggir Kali. Komplek pinggir kali. Iya, karena dia kan di pas banget sama kali PR beda. Iya yang kalau turunan tuh kan Iya. ada tuh sepanjang jalan itu kan kayak ada perkampungan. Iya. Baru kan di dalamnya yang Kodamar di dalamnya ya. Udah kan dalamnya tuh. Komplek pinggir kali. Gokil. Wah, gue pernah ya masuk lah pas mau balik Hah? nggak pakai atribut sesuai yang diituin. Ya apa ya? Aturannya, Aturannya. Pernah gue sekali panggil udah suruh milih push up, sit up atau apa. Walaupun lu anak situ. Rumah di mana? Dia nggak peduli, yang penting aturannya dia taati gitu. Emang- Kalau lagi ketat ya. Kalau bicara disiplin, Iya. ini sih emang gila ya. Ya bukan berarti dia nggak rutin gitu. Iya. Karena memang nggak disiplin ya. Karena memang mungkin cara berbaurnya aja. Biar masyarakat tuh nggak minder lah ya Iya, sama benar. TNI gitu kan. Biar seolah-olah tuh santai. Padahal nggak kayak gitu ya. Dia tetap ngegambar lah bahasanya kan. Lu santai juga digambar sama dia gitu ya kan. Cuma yang jadi Kodamar itu kenapa bisa gue bilang nggak ketat Fer? Karena satu itu kan ada sekolahan. Oh, ada Gitu lah ya. Otomatis kalau Oh itu 72 ya? iya 72 di situ. PGRI, Hang Tua gitu banyak lah. Nah, makanya kenapa gue bilang pemeriksaannya itu nggak rutin ya karena mungkin kalau rutin kan bayangin aja loh. Iya lah satu sekolahnya udah berapa muridnya ya? Ya mungkin bisa tapi kan jadi kurang efisien ya. Jadi seolah-olah terkesannya kayak gimana gitu ya. Masuk akal sih, masuk akal sih. Lo sendiri tinggalnya di KPK-nya apa di Kodamarnya nih?
Dulu kalau gue sih di KPK-nya waktu kecil, Per. Oh, lu dulu di KPK. Iya, gue sempat di KPK dulu. Nah, makanya gue tahu itu namanya komplek tinggi sekali. Karena anak-anak gue pada bikin lah. Yang lain kan ada yang Jamika. Ya. Oh, gitu. Karena per jembatan itu beda, Per, tongkrongannya. Iya, gue paham perjembatan ya. Iya. Kalau di Priok tuh ada tuh per rel, per pintu rel tuh, Pak. Kalau di gue dulu kecil tinggal di namanya pintu air. Pintu Oke, air 8 tuh. pintu air 8. Selanjutnya ada jembatan Kodamar. Jembatan Itu Kodamar yang di kan tengah. ada 2 tuh. Ada yang tengah. Yang buntu ya, yang Yang selalu tengah, di ya. portal ya. Nah, yang ketiga itu namanya jembatan baru. Jembatan baru Yang sekarang buat akses masuk. yang paling pertama kalau baru turunan. Iya. Oke. Itulah. Nah, itu teman-teman menarik ya. Buat yang belum tahu tuh ya kan, di Kodamar tuh ya tetap disiplin tapi selau lah ya gitu. Terus lu kecil di KPK, gedenya di mana? Di sel. Janganlah. Gue kecil di situ sampai SMP, Ben. SMP terus pindah lah karena ya orang tua dan gue request untuk pindah di dalam supaya gue gak ikutan bandel. Oh, mungkin ya kan tentang pergaulan itu. Gak ikutan bandel. Iya, sama yang lainnya, Per. Emang di Kodamar ada yang bandel? Wah, ngomongin bandel sih KPK Kodamar sama sih, Per. Sama ya. Iya. Ya balik ke pribadi ya masing-masing ya. Nggak, maksudnya bandel itu nggak milih-milih ya. Iya. Mau lu anak ke siapa, lu Benar. mau orang mana, tinggalnya di mana. Ya kalau emang lu nggak mau bandel bisa. Iya. Lu mau Cuma sih, bandel ya bisa. menurut gue laki-laki wajar lah bandel ya. Wajar bandel. Ya kalau bandel wajar juga Iya, kan milih ya. Mau bandel Kalau yang bandel mana nggak lo? wajar dia nggak bisa disebut laki-laki bandel wajar ya. Iya. Lo SMP di Kodamar juga berarti? Di mana, di Wah, HT? gue bingung ya. Gue masuk sekolah itu pilihan orang tua semua, Per. Masuk sekolah. Dan sekolah gue itu di dalam kompleks semua dari gue SD sampai SMK. Lu berarti anak mama banget ya, anak Wah. masa patuh banget ya sama orang tua nih. Alhamdulillah, Per. Menurut sekali ya. Iya. Itu gue sampai gimana, Per? Orang tua yang takutin dulu waktu gue sekolah keluar Kodamar. Oke. Ya pasti bakal tawuran dan lain-lain lah. Yang ditakutin dulu seperti itu. Dan Makanya- kenyataannya Kenyataannya sekolah di dalam juga tetap aja. Wah, kacau, lebih kacau tuh, Per, ya. emang nggak ada tawuran di Kodamar. Ada di jalanannya, Per. Kalau di dalamnya mau di Oh ya tembak ya. Iya. Nggak mungkin ya ada yang berani ya. Di jalanan yang gedenya itu ya. Iya, jalan rayanya tuh. Biasanya anak sono kalau kayak gitu sama siapa? Anak seberangnya. Banyak, Per, kan kita berjanjian gitu-gitu. Oke. Dulu sih udah pasti calling lah janjian. Kalau enggak kita mantek ada pelajar. Ya di utara sih. Sebenarnya nggak di utara doang sih ya. Iya. Jakarta hampir beberapa titik masih kayak gitu, Om. Tapi itu dulu ya. Sekarang mah enggak ya. Sekarang jadi gimana kalau sekarang? Kalau Kodamar? sekarang sih lebih aman. Cuma sekarang Kodamar nggak asik lagi, Per. Kenapa? Lebih sepi. Hah? Lebih sepi. Sepinya Iya, maksudnya sepi. nongkrongnya nggak ada Iya, gitu. mungkin karena Covid juga nggak tahu. Oh, iya, Dulu benar. mas setiap warung pasti ada tongkrongan di situ. Iya. Karena anak-anak sekolahnya kan pada punya tongkrongan masing-masing lah. Dan nggak di jam sekolah juga ya, karena Iya. malamnya pun nongkrong Malamnya lagi. nongkrong pasti datangnya ke situ. Oh iya, Covid juga ngefek ya sampai parah, ke ngefek banget, tongkrongan Pak. gitu ya, bener-bener nggak ada. Bener. Ya mungkin karena penjagaannya ketat gitu kan. Ketat kalau nongkrong nggak dibolehin, harus dipatuhin gitu. Kalau nggak dibubarin. Lo sendiri gimana sekarang, Om? Lagi ngerjain apa nih? Lagi apa nih yang lagi direncanain nih buat? Wah, kalau sekarang sih gue sendiri belum rencana sih banyak, Per, tapi belum kesampaian ya. Rencana banyak tapi belum sampai. Iya. Tapi udah ada yang Iya. udah lu jalanin gitu. Ada beberapa lah. Salah satunya? Salah
Salah satunya ya mungkin gue dulu lebih ke sibuk main gitu kan. Nah sekarang lebih sibuk ke kerja. Nah, ngejar masa depan lah. Ngejar masa depan. Karena ada yang harus diperjuangin, Fer. Apa orang tua? Ya orang tua Salah satunya. salah satunya. Terus calon lah ya. Gue tadi mau nanya nih, ngomongin calon. Gue juga kan banyak kok sama temen di luar yang kenal lo nih, cewek cowok gitu kan. Gue tetap tuh yang kenal cewek om. Dan ya gue nggak tahu ya bener apa nggak omongan dia. Banyak yang bilang Rio mah playboy bang, Rio mah ya kan sama cewek mah kacau kayak gitu nih. Kata gue yang bener lu. Wah itu sih gokil om. Ceritanya nggak gini lah om. Jadi kenapa gue bisa dibilang mungkin dinilai playboy lah ya. Lo sendiri pernah dibilang kayak gitu berarti? Iya, tapi gue nggak pernah Mengkonfirmasi gue playboy. Iya, gue playboy. Ngelak gitu. Iya, karena gue orangnya kalau udah satu Pe. Gitu loh. Udah satu. Satu, iya. Gue pacaran nggak pernah sebentar Pe sama orang mantan. Oke. Gitu. Mungkin dicap playboy karena dia taunya gue bonceng temen gue, wah bawa cewek gitu kali ya. Karena kan dulu gue SMK itu satu angkatan lakinya ada 6 orang. Oh, lu berarti alumni hang tua juga? Iya kan gue bilang gue semua SD, SMP, iya. SMK hang tua. Gila itu sekolahan ajang pencari itu jadi masih gini yuk. STM lain, SMK lain gitu kan. Kalau mau nyari bokin gitu pacar tuh pasti nyari ke sono. Termasuk istri gua kan alumni juga. Seangkatan sama gue. Seangkatan sama lu ya. Satu kelas. Ya emang apa namanya wajar sih sampai lu dicap playboy itu karena emang lu temenan tuh lebih banyak cewek ya Pak? Iya cewek. Ya karena lakinya cuma 6 orang Ber. Gimana Tadinya sekolah 8 kayak keluar gitu? 2. Keluar 2. Kenapa Iya, nih? Kasus apa? Iya. Ya, oke. Kenakalan remaja lah. Dia nggak tahan ya, nggak bisa mengontrol. Iya, Ya habis gimana ya? Tiap hari ngeliat cewek anjir. Parah. Gue dulu waktu pertama kali masuk sekolah itu Fer, ya nunggu sepi, depan gerbang sepi, nunggu semua orang pada masuk baru gue masuk. Karena saking malunya Fer, gimana lo masuk sekolah temen. Ibu nggak kebayang anjir. Iya itu kelas 1, gokil sih Fer. Soalnya gini, ini gue disclaimer teman-teman. Gue kenal dia itu dulu zaman apa? Main SMP bola. kita, iya. Iya, zaman main bola ya. Dan gue juga beberapa kali nongkrong gitu kan. Gue tahu nih anak gini nih ya kan. Pas tiba-tiba dapet informasi kabar masuk HT itu kayak dia apaan sih nih anjir nih orang tuh masuknya hang tua yang si cewek semua wah parah nih gitu kan. Di situ jiwa lakinya udah, waduh. Ya wajar lu sampai masuk sekolah nunggu orang masuk ya. Iya, karena awal kan malu kayak kelas 1. Sampai gue nggak berani ke kantin Fer. Asli. Di dalam kelas aja gitu. Iya, gue Lalu makan aja nitip. Oh, Sama teman-teman cewek. gue. Iya, teman gue mendekat. Nggak kok, yang bikin lu malu apa? Wah, gue yang bikin gue malu ya karena lebih banyak perempuannya daripada lakinya gitu. Lu takut dibilang kayak bencong gitu. Iya, mungkin seperti itu ya. Soalnya kan di masa gue SMP itu, waduh, wah parah, itu kaget Fer. Jomplang Iya. ya, jomplang ya. Ya, yang tahu-tahu aja lah. Iya. Jomplang ya, paham gue paham. Tapi memang wajar sih om ya, cewek banyak gitu. Lu masuk begitu ke sebaliknya om. Gue di SMK dulu tuh ada satu temen gue cewek tuh sekelas dia dong ceweknya. Kayak gimana perasaan? Nah makanya itu yang gue rasain Fer. Ibarat kata gue nggak usah suka sama perempuan pasti ya saking banyaknya. Saking banyak ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waduh. Cuma pas kelas 3 asik sih Fer karena udah 2 tahun lu melewati Iya, masa-masa asik. apa tuh disebutnya lah gitu. udah Tapi emang bener om, cakep om. wah bisa disurvei sih. Bisa disurvei.
Apalagi sekarang Per. Wih, Waduh. makin berkembang ya. Iya. Skincare makin Waduh. gawat ya. Alat bantunya makin banyak ya. Jadi Gokil. yang dulunya nggak terlalu keren mukanya gitu kan. Iya. Kalau sekarang Glow up ya. iya, bisa dipakai alat bantu. Cuma sekarang lebih normal Per, laki sama perempuannya karena mungkin ada jurusan baru ya. Oke. Jadi mulai balance ya, cewek cowoknya cuy. Karena masuk jurusan baru jurusan Iya. apa? Multimedia. Oh iya, multimedia udah. Jadi lebih enak lah kalau zaman sekarang mah. Lo sendiri dulu ngambil jurusan apa? Gua akuntansi. Akuntansi. Iya. Tapi pas lulus nggak kerja di bidang akuntansi, Fer, gokil. Pertanyaan lu ngerti nggak akuntansi? Sedikit lah. Itu kan cewek banget ya. Wah, parah. Enggak juga sih. Banyak juga sih ya akuntan tuh cowok, tapi mayoritas ya. Iya. Gue dulu malah sempet mau masuk jurusan perkantoran, Fer. Saking nggak taunya ya. Karena gue kira jurusan perkantoran wah orang-orang kantor nih laki. Ternyata salah, Fer. Perkantoran itu perempuan semua. Gokil. Lebih parah. Tapi memang lu di situ kan memang permintaan orang tua kan. Iya, karena gue kan itu waktu itu kan gue milih 3 sekolah Per waktu lulus. Oke. Gue dapat di salah satu SMA tuh, cuma di luar Kodamar. Akhirnya orang tua nggak setuju. Bapak setuju. Iya, daripada gue harus ngulang 1 tahun lagi, ya udah masuk lagi situ. Oke. Jadi berarti itu pilihan terakhir lah. Pilihan terakhir. Emang gak mau lu jalanin ya. Iya. Tapi alhamdulillah lulus kan 3 tahun. Alhamdulillah lulus. 4 tahun. 3 tahun. Mantan lu udah berapa di Hangtuah? Mantanku dikit Per, kan gue bilang gue gokinan itu nggak pernah sebentar lah, pasti lama. Paling lama Paling lama 4 tahun. itu paling lama tuh. Paling lama 4 tahun, 3 tahun. Yang sekarang gue jalanin 2 tahun nih Per. Lalu sekarang lagi jalan ini. Jalanin 2 tahun dan itu juga anak orang tua. Aduh. Adik kelas. Ya pokoknya urusan cewek apa nggak habis ya. Walaupun lu bilang gue pacaran lama, ketika ya gue sih nggak doain sih. Misal lu lagi putus gitu kan, tinggal cari lagi nih anak orang tua. Tapi sekarang beda Per, nggak kayak gitu. Mungkin udah dewasa lebih ke sulit lah. Iya. Paham gue paham. Maksudnya orang tuh cewek ya, khusus cewek. Iya. Udah nggak segampang dulu. Bukan berarti dulu dia gampangan apa gimana ya. Mungkin dulu cinta-cinta monyet Ya, lah. peradabannya juga udah berbeda ya. Mereka banyak ngeliat di sosial media gitu kan. Udah mulai banyak edukasi lah Om ya dari para senior tuh ya kan, yang mulai mengedukasi tentang cinta, tentang gitu. Mantep. Dan lu pengalamannya di yang tua tuh selain ketemu banyak perempuan tuh apa Om yang lu dapet? Cowok gitu kan. Anggaplah lu kelas kelas ya. gue ada yang kakak kelas gue banyak laki-laki. Gue ada juga tim futsal gitu ada. Ya maksudnya gini, anggaplah lu orang keras, ya kan, masuk di sekolah yang mayoritas cewek gitu kan. Yang lu dapet apa gitu selain itu? Selain apa tadi yang lu ceritain gitu kan, menjadi minoritas. Gue jadi kebawa, jiwa gue lembut ya Per, nggak bisa kasar ke perempuan gitu. Oke, Iya. ini nih. Mau nggak mau ya. Iya Per, asli. Nggak Dan itu ngefek nggak setelah lu lulus? ngefek Per sampai sekarang. Ngefek kan? Iya. Kayak gue harus sekolah lagi. Biar jiwanya agak lembut dong ya. Mungkin Mulan tahu. Ya. Bobo merek. Gak apa ya. Mulan itu maksudnya. Bulan Guritno ya. Lu nemuin banyak karakter cewek kayak gimana Jom di situ? Wah, macem-macem Per. Dari yang konyol sampai yang rada lurus. Iya, ada. dari yang konyol ada. Waktu itu kakak kelas gua, dia perempuan sama perempuan bokinan, tapi nggak satu sekolah ya. Oke. Kelas Gue semangat nih, gue langsung push. Dia cerita sama lu. Iya, jadi pas gua kelas 1, dia kelas 3, gua
disukain lah sama itu dia. Sama yang cewek ini. Cewek ini kan bokinan sama cowok, nah buci gitu lah. Oke. Temen gengnya dia minta tolong ke gue kayak tolong dong bikin temen gue biar normal lagi suka sama cowok, dan sedangkan di posisi itu dia suka sama gue, sedangkan di situ gue juga punya bokin gitu. Rumit. Nah, Terus gimana? nah akhirnya gue sempetin gue suatu hari gue anterin dia balik Asik. gue anterin balik ya, gue tanya-tanya lah kenapa sih lo kok bisa pacaran sama jenis gitu. Oke, terus dia bilang lebih banyak disakitin sama laki-laki. Dia frustasinya gara-gara itu. alasannya simple ya. Karena trauma ya. Terus Om? Ya udah, cuman sekarang dia alhamdulillahnya udah married Oh, berarti itu bukan penyakit ya? bukan penyakit dia dasar ya? Iya, dia bisa lepas dari. Lu nggak tanya Om, pacarannya gimana sih? Wah, gue tanya Per. Lu tanya? Iya, gokil. Terus Om. Lo gimana tuh pacaran kalau cewek sama cewek? Ya sama aja kayak cowok sama cewek gitu, kayak ciuman-ciuman. Bedanya kan cuma nggak bisa hamil gitu, kayak nggak bisa. Bedanya ya, kata dia. Cuma dia ada tempatnya kayak khusus buci-buci gitu. Buci-buci. Yang berpasangan cewek sama cewek gitu. Oh, ada kata dia. Ada kata dia. Dan kalau kita ke situ isinya begitu semua. Iya. Gue anjing baru dengar, kurang update gue. Oke, Fer. Tapi dia cakep Om. Asli. Dia temanis. Kok bisa? Ya faktor itu doang ya, trauma Dia bilang. Nah, lu nggak nanya Om, yang pasangannya dia itu kenapa mau? Ya karena dia emang udah jadi buci yang sesungguhnya pasangannya. Oh, yang jadi dia lawannya versi itu. lakinya iya. Oke. Oh iya, gue tahu. Itu gue sekali lah nganter dia. Terus pas gue ketemu lagi ternyata dia udah married. Punya anak udah? Udah. Ya alhamdulillah ya. Iya, udah sembuh lah alhamdulillah ya. Ada satu kebanggaan ya, mungkin gak dari gua kali ya. Ya betul. Ya seenggaknya Gua udah pernah. Betul. Nah, kalau yang lurusnya kayak gimana cewek Hang Tuh? Kalau apa? Yang lurusnya gitu. Yang lurusnya itu dalam yang baik-baik. Iya, yang lu tahu tuh yang lu dapet. Wah, yang gue dapat nggak pernah yang lurus beneran lurus sih, Fer. Ya pasti gue sebagai cowok sih milih yang agak bandelan lah. Pada saat itu. Pada saat itu mungkin menurut gue nih cewek bandel. Ya nggak munafik lah intinya lah. Iya, Ya. munafik. Lu tahu lah ya kalau yang lurus banget. Tapi sekarang udah married, Fer. Ya alhamdulillah lah ya. Gue dulu yang masih Lulus 2000 berapa lu berarti Om? 15 atau 16? 14-15. 14-15 Iya. Oh iya lah udah. Dia udah tahun-tahun sebagian married, sebagian belum. Iya, sebagian married. Umurnya Cuma mantan gue sih. biasanya umurnya udah 24-25 nih kalau angkatan segitu ya. Iya. Berarti sekarang lu sibuk kerja buat ngebangun. Sibuk kerja, gue di kuliah cabut mulu, Per, mau gimana? Kuliah? Iya, Lu dulu sempet kuliah? Gue sempet kuliah dulu ambil kelas karyawan. Tapi Di mana? Di Mercu. Di Mercu. Iya, Gokil, Mercu gue. Nah, gue bareng lah sama salah satu teman gue perempuan itu dari Iya. SMK. Daftar bareng, semuanya bareng. Cuma gue yang lebih baju. Kalau kuliah cabut ke warung. Nyokap sih kuliah. Ya akhirnya ya udahlah daripada. Tapi anehnya lu mau ngejalanin gitu Om ya. Harusnya kan lu tahu nih gue baru ngapain gue gitu lagi. Ya karena kemauan orang tua harus diturutin, Fer. Kalau enggak Ini kan sama aja Om, lu jadi ujung-ujungnya kan jadi ngecewain iya, gitu. jadi ngecewain sih emang bener. Harusnya kan bisa lu gitu kan, jangan deh gitu kan, karena kan ujung-ujungnya lu bakal ngecewain. Emang bener sih penyesalan datangnya belakangan, Fer. Iya. Kalau gue dulu lebih milih kuliah yang setiap hari itu, yang pagi, yang nggak sambil kerja lah. Oke. Cuman ya ekonomi lah, Fer. Iya paham. Di situ gue dapat kerja, ya udahlah gue sempetin untuk sambil kuliah. Gue juga kemarin Om dapet kabar tuh. Ada Apa tuh? kabar juga. Sempet ngilang ada.
Wah kacau tuh. Gue kaget juga sih. Ah yang bener lo, gue bilang iya lo tanyain lo, sempet ngilang deh kacau. Kenapa? Gue berantakan tuh nggak ngerti gue sama diri gue sendiri juga Fer, kenapa bisa seperti itu. Mungkin orang dulu yang menilai gue dari cerita yang tadi ya gue nurut banget sama orang tua. Iya betul. Ternyata pas udah kenal pergaulan lebih dalam lah Fer ya. Gue lebih ke lupa lah sama orang tua, dalam arti gue nggak inget rumah itu. Nggak inget rumah, gue asik main dengan dunia gue lah, sampai lupa balik. Makanya orang pada nyari. Yang dulunya gue suka nongkrong di orang nongkrong gue pasti ada. Emang lu kemana? Gue itu di ada base camp ya. Base camp, salah satu base camp tempat gue tempat kumpul sama anak-anak. Ya, itu nggak pernah sepi sih base campnya, gokil. Maka itu bikin nyaman parah sih Fer. Nyaman parah ya? Iya. Tapi warnanya apa tuh? Warna nyaman yang sebenarnya Nyaman lah kayak lo udah ke hitam-hitaman, ke putih-putihan, apa ke hijau-hijauan, apa ke coklat-coklatan. Wah itu pelangi kayaknya. Pelangi. Iya. Ini udah paling itu ya. Iya, warna paling lah ya. paling lengkap ya, pelangi ya. Jadi bener Om ya, ada yang cerita ya. Kita kenal dekat juga. Gue bilang, ah yang bener lu. Ya kan memang balik lagi ya, orang-orang kan tahunya kan lu anak mami lah kalau baca gitu kan. Parah Fer. Pokoknya apa aja sama orang tuanya menurut Toto dapat kabar gitu yang kaget juga gitu. Gue sekarang udah mulai itu Ya alhamdulillah ya. Sekarang ya udah lama lah Fer, sekarang udah lebih, ya menurut gue lebih baik lah setelah gue dapat pelajaran itu ya. Pelajaran terus dapat pasangan yang bisa ngarahin gue jadi lebih baik gitu lah. Bisa Gue namanya bidadari penyelamat dia. Bidadari penyelamat, gokil. Bidadari penyelamat. Namanya siapa? Putri. Apa siapa? Bidadari penyelamat. Iya, udah itu aja. Kalau orang tua lu siapa dong? Kalau pasangan lu bidadari penyelamat? Orang tua gue? Iya, nyokap lu. Lu artikan dia sebagai apa? Malaikat. Wah. Apa ya? Belum ada yang setara lah ya. Belum ada karena nggak ada tanda jasanya kan. Ya intinya belum ada istilah yang setara lah untuk tempelin. Di atasnya mungkin kalau ada bidadari penyelamat. Di atasnya itulah. Sebenarnya asiknya sih dibongkar teman-teman, cuma karena mungkin Rio belum apa siap. Apa itu dibongkar? Ntar lain kesempatan lah kita paksa dia buat bongkar. Ya tujuannya sih bukan buat nyombongin gitu, bukan buat kayak apa ya, kok aib dibongkar gitu. Bukan teman-teman, cuma kayak kali aja ya kan ada beberapa pesan yang mengandung hikmah gitu kan, sehingga temen-temen kalau memang ada di luar sana yang nonton tuh bisa termotivasi Om gitu ya, teredukasi gitu. Kadang-kadang kan memang orang tuh dengernya tuh dari orang lain gitu, bahkan orang tuanya itu nggak didengerin gitu. Nah tujuan orang-orang yang ceritain kisah-kisah yang cukup tragis, cukup belok gitu lah ya kan, bukan berarti dia mau semua gue dulu pernah gini nih, enggak gitu sih ya. Tujuan itu lebih kayak mudah-mudahan aja omongan gue itu nantinya nyampe ke lu bahwasanya ini nggak bener nih, nggak baik. Intinya gue ceritain apa yang udah gue alami sih gitu. Jadi banyaklah pergaulan, tapi jangan sampai salah pilih pergaulan sih. Itu udah memang sekarang sih harus kita benar-benar sortir ya. Sortir, bener-bener sortir. Bahkan ketika nemu yang baik aja lu sortir lagi. Iya bener. Iya Om ya. Apalagi lu nemu yang rada nggak jelas gitu kan. Soalnya yang paling jahat itu ketika lu ditipu sama orang baik Om. Bener. Itu sakit itu aja. Lu udah merasa ini dia orang baik, itu orang baik banget ya. Iya bener. Nggak taunya di lain cerita, di lain waktu
Karena ada kata-kata gini, Per. Apa tuh? Orang baik yang mengecewakan, Per, ternyata. Oh, Iya. oke. Orang baik yang mengecewakan. Iya, jadi ada, menurut lo kan ada orang baik, tapi dia ternyata yang mengecewakan kita gitu lah. Ya itu dalu sih, orang baik yang mengecewakan. Seharusnya dia sih jangan dicap orang baik. Ya gimana sih, orang baik tuh harusnya nggak mengecewakan ya. Tapi itu mengecewakan. Faktanya masih bisa. Iya. Ya mungkin obrolan kita kalau temen-temen nonton sampai habis nggak jelas gitu ya Om. Ya, nggak jelas. Tapi sebenarnya Ini sih namanya gini ngobrol ya? Apa? Ngobrol. Ngobrol udah. Ngobrol asal ya. Ngobrol asal ya, kayak ya yang penting silaturahmi ya. Karena Iya. gini temen-temen, kan ini bulan Ramadan ya, gue juga bukan orang yang agamis banget gitu. Iya, benar. Daripada gue ngisi kekosongan yang nggak jelas gitu kan. Udah bagi waktu sama keluarga, terus ya ibadah juga lah ya kan, wajib sunnahnya. Nah di sela-sela itu gue pengen nih sama temen-temen gue ya kan, setelah terawih gitu kan, nongkrong yuk sambil direkam gitu kan. Iya, bener. ngobrol apa aja gitu kan, apalagi yang jarang ketemu gitu. Wah, kita udah lama banget gak ketemu, Udah Per. lama makanya. Ada bener kayak gini, Per. Semua Iya. orang punya waktu tapi belum tentu bisa bertemu. Betul, semua orang punya waktu tapi belum tentu bertemu. Nah, kalau pengen bertemu ke Norke, ya nggak harus ngobrol yang berat, kayak gini aja receh, tapi ya dapet lah ya silaturahmi Iya. gitu kan. Minimal tuh ngeliat temen sehat tuh ajib gitu kan. Iya, itu paling temen utama sehat, sih. ya. Nanyain kabar gimana perkembangan yang lalu sama sekarang, sharing, siapa tahu kan bisa ada yang kita bantu atau dia bisa nyelesain tuh. Intinya gitu lah temen-temen. Nah buat temen-temen semua nih yang nggak kenal juga, kalau mau ngobrol silahkan komennya bang, ayo bang ngobrol. Wah gue demen tuh, belum ada om. Iya, benar. Iya, siapa tahu aja ada ya kan. Penasaran gue gitu kan ngobrol sama orang yang bener-bener baru kenal gitu. Tapi langsung kita rekam gitu. Tapi Ya. belum pernah ada, belum ya. Belum sih yang sampai dia nawarin diri di komentar apa Ya, di DM. sampai tahun terus setelah ini ada. Ya, ini mudah-mudahan aja ada. Asik kali ya kan. Oh, gue mau ngobrol dong bang, boleh ya kan. Ngobrolin apa ya kan? Ngobrolin Bang Lili nggak? Gitu. Kalau ngobrolin itu ya kan, masalah depo. Kacau bang hidup gue gara-gara depo. Anjir. Ya, ngobrolin tukang sate enak tuh. Yang gerah orangnya dikipasin ayamnya. Iya, yang gerak orangnya ayam gitu. Receh. Kayaknya gitu dong ya. Heeh. Udah malam juga, persiapan buat sahur ya. Ini lebih nggak ke serius ya. Gue juga bisa kayak kalau ngobrol bercandanya, tapi next time mungkin ya, Per. Nah itu dia kan tadi gue bilang om, kayaknya harus dibongkar. Mungkin masih caku ini Iya, awal ya. Kisi-kisi lah ya kan. Nanti tinggal atur waktu. Om, ayo om lo. Yang kemarin rame nih ya kan. Cuma Amin. masih nggak jelas nih apa nih maksudnya nih ya. Maksudnya kita bongkar nih apa sih sebenarnya ya kan. Kayak tadi tuh ngilang-ngilang tuh maksudnya apa gitu Iya. kan. Itu masih panjang perjalanannya. Masih panjang. Hilangnya itu, Per. Itu tadi baru awal ya. Baru awal. Ya, kisi-kisi lah. ya. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Jangan langsung semuanya ya kan. Thank you banget loh Om. Sekali lagi thank you banget. Yang penting sehat Om. Amin. Tetap semangat lah. Dimanapun berada dalam kondisi apapun. Bahagia itu utama. Ya terutama tuh nyokap lo Om, salamin Om. Iya, pasti. Salut sih, gue juga kalau denger cerita lu salut sih ya. Dia berusaha Om sebenarnya Om. Pengen jadiin lu tuh yang dia bisa nih semampunya dia. Karena nyokap gue cuma bilang gini, Ben, anak laki satu-satunya. Nah itu Om. Jadi ada harapan besar. Iya, ada harapan besar lah. Makanya dia ngebimbing lu, ngarahin lu sesuai apa yang dia mau. Ya walaupun fakta realitanya lu nggak setuju, nggak sesuai sama lu, tapi gue juga salut sama lu. Lu tetap yaudah, yang penting gue turutin dulu. Ya mudah-mudahan gue bisa ngejalanin. Kalau enggak pun ya gue yang ngambil resiko itu. Iya, Itu sih yang gue dapet yang the best dari lu tuh. Nggak gampang gitu. Gue pun bukan orang yang kayak gitu. Gue berani nentang pilihan orang tua gitu. Kalau lu gue lihat sih nggak berani, walaupun faktanya tetap gak dijalanin,
tapi setidaknya nyenengin orang tua ya dengan pilihannya tuh kita ikutin, itu sih udah paling the best lah ya. Apalagi ditambah kalau lu maksimalin tuh, wah itu the best banget. Tapi ya mungkin ini soal waktu aja Om ya. Oke. Pokoknya gitu temen-temen ya, kalau ada yang kurang jelas negatif ya buanglah, yang positif aja gitu kan. Dan salam kenal lah pokoknya buat temen-temen Mario anak Kodamar ya. Iya, kapan-kapan main lah ke Kodamar. Apa lah ya, belum tahu Kodamar ya. Tahu Kodamar. Nongkrong Asik lah. Sampai tahun ntar Kodamar jadi asik lagi. Betul gitu. Banyak thank you Om. Thank you banget. Terus ya. Sehat terus. Teman-teman thank you yang nonton sampai habis. See you di episode selanjutnya. Dadah.